Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kepada yang terhormat Ibu Dita Aldila Krisma MPD dan Ibu Sita Fatih Atna SPD MSC selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Deskriptif. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah Statistika Deskriptif dengan judul Analisis Data Nilai Akhir Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas 1 SD Mutual 2 Magelang tahun pelajaran 2021-2022. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Ananda Dwiyani Susilo dengan NPM 212030608. Lalu yang kedua ada saya sendiri, Salma Diana Nuraini dengan NPM 212030609. Dan yang ketiga, Mbak Okta Putri Maharani dengan NPM 21203060908. Dan yang terakhir, Mbak Ratna Ningrum dengan NPM 2140306128. Baik, yang pertama kita akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Makalah kami dilatar belakangi dengan dalam suatu penelitian, diperlukan suatu proses analisis data yang berguna untuk menganalisis data-data yang telah diperoleh. Data yang sudah kami peroleh mengenai analisis data nilai akhir mata pelajaran pendidikan agama Islam siswa kelas 1 SD Mutual 2 Magelang tahun pelajaran 2021-2022. Dalam makalah ini akan dibahas juga mengenai penginterpretasian data dalam program R dan penyajian data dalam program R. Berikut rumusan masalahnya, ada 5 ya teman-teman. Yang pertama, bagaimana data nilai akhir siswa kelas 1 SD Mutual 2 Magelang pada mata pelajaran pendidikan agama Islam tahun pelajaran 2021-2022. Yang kedua, dari mana data nilai akhir pendidikan agama Islam siswa kelas 1 SD Mutual 2 Magelang tahun pelajaran 2021-2022 diperoleh. Yang ketiga, bagaimana variabel, populasi, dan sampel mengenai data nilai akhir mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 1 SD Mutual 2 Magelang tahun pelajaran 2021-2022. Yang keempat, bagaimana ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran data nilai akhir siswa kelas 1 SD Mutual 2 Magelang pada mata pelajaran pendidikan agama Islam tahun pelajaran 2021-2022. Lalu yang terakhir, bagaimana bentuk data nilai akhir mata pelajaran pendidikan agama Islam siswa kelas 1 SD Mutual 2 Magelang pada tahun pelajaran 2021-2022 pada program R. Untuk selanjutnya tujuannya, yang pertama, untuk mengetahui data nilai akhir mata pelajaran pendidikan agama Islam siswa kelas 1 SD Mutual 2 Magelang tahun pelajaran 2021-2022. Yang kedua, untuk mendeskripsikan asal data nilai akhir siswa kelas 1 SD Mutual 2 Magelang tahun pelajaran 2021-2022 pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang ketiga, untuk menganalisis variabel, populasi, dan sampel dari data nilai akhir siswa kelas 1 SD Mutual 2 Magelang pada mata pelajaran pendidikan agama Islam tahun pelajaran 2021-2022. Yang keempat, untuk menganalisis ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran data dari nilai akhir siswa kelas 1 SD Mutual 2 Magelang tahun pelajaran 2021-2022 pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Lalu yang terakhir, untuk menyajikan data nilai akhir pada mata pelajaran pendidikan agama Islam siswa kelas 1 SD Mutual 2 Magelang tahun pelajaran 2021-2022 dengan program R. Berikut ada manfaatnya juga. Yang pertama bagi penulis, menambah wawasan dan pengetahuan mengenai analisis data, bentuk data yang dianalisis, teknik yang digunakan, langkah dalam menganalisis data, dan bentuk penginterpretasian data hasil analisis pada program R. Sehingga mahasiswa mampu memahami secara mendalam mengenai teknik analisis data pada penelitian. Lalu yang kedua bagi pembaca, menambah wawasan dan dapat dijadikan sebagai sumber belajar mengenai analisis data, bentuk data, teknik menganalisis data, langkah dalam menganalisis, dan mengetahui bagaimana penerapan analisis di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penganalisan data. Baik, di sini saya akan membahas mengenai metode penelitian. Yang pertama ada identifikasi variabel penelitian.
Berdasarkan data nilai akhir mata pelajaran pendidikan agama Islam, siswa kelas 1 SD Mutual 2 Magelang tahun pelajaran 2021-2022 menunjukkan bahwa nilai tertinggi adalah 100, yaitu di kelas Nabinu. Untuk berikutnya ada populasi dan sampel. Penulis mengambil data nilai akhir pendidikan agama Islam siswa di SD Mutual 2 Magelang dengan sampel nilai akhir pendidikan agama Islam dari siswa kelas 1. Jadi pada penelitian ini peneliti menggunakan sampel yaitu siswa kelas 1 SD Mutual 2 Magelang. Untuk berikutnya ada data dan sumber data. Data yang penulis gunakan adalah data tunggal, tetapi dalam analisis datanya dengan menggunakan data kelompok, yaitu data nilai akhir mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 1 SD Mutual 2. Dan ini berupa data sampel dari kelas siswa kelas 1, di mana kelas 1 SD Mutual 2 ini dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas Nabi Adam, Nabi Idris, dan Nabi Nuh. Berikut rincian data nilainya. Bisa dilihat ya teman-teman. Dari data tunggal nilai akhir mata pelajaran pendidikan agama Islam siswa kelas 1 SD Mutual 2 Magelang tersebut diolah menjadi data kelompok dan dianalisis datanya. Proses mengolah data tunggal menjadi data kelompok dengan rumus penyajian data yang pertama, hitung rank atau jangkauan sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Maka ranknya 100 dikurangi 66 sama dengan 34. Lalu yang kedua, menentukan banyaknya kelas atau K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Di sini N adalah banyak data, maka K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 60. K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali 1,78, maka K sama dengan 1 plus 5,874, maka dibulatkan menjadi 7. Yang ketiga, menentukan lebar kelas atau P sama dengan rank per K, maka P sama dengan 34 dibagi 7 sama dengan 4,85 dan dibulatkan menjadi 5. Oleh karena itu, diperoleh data sebagai berikut. Data yang penulis ambil melalui studi literatur dari data nilai akhir pendidikan agama Islam siswa kelas 1 SD Mutual 2 Magelang. Oke, selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis data yang penulis gunakan adalah penganalisisan secara manual mengenai ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran, serta dengan penganalisisan menggunakan program RStudio dan R4.2.1. Oke, kita masuk ke pembahasannya, yaitu bab 3. Yang pertama, analisis ukuran pusat data kelompok. Ukuran pusat data terdiri dari yang pertama adalah mean. Mencari nilai mean secara manual sama dengan X sama dengan sigma FI kali X1 per sigma FI. Di situ ada nilai-nilai yang tertera, maka X sama dengan sigma FI X1 per sigma FI sama dengan 5.510 dibagi 60, maka X sama dengan 91,83. Maka rata-ratanya adalah 91,83. Di sini mencari nilai mean dengan program R4.2.1 dapat dilihat seperti itu. Lalu selain itu, kita juga mempunyai nilai mean dengan menggunakan program RStudio. Bisa dilihat ya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ratna. Kepada Mbak Ratna dipersilahkan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan data yaitu modus. Nah, modus itu kan data yang paling banyak muncul. Nah, secara manual perhitungannya untuk modus data kelompok kita gunakan rumus tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 plus D2 dikalikan dengan P. Nah, karena dari tabel yang telah kita buat tadi, data kelompok tadi, ada dua modus yang diperoleh, yaitu modus di interval 91 sampai 95 dan modus di interval 96 sampai dengan 100.
Nah, kita hitung terlebih dahulu modus yang ada di interval 91 sampai 95. Nah, tepi bawah dari interval 91 sampai 95 adalah 91 dikurangi 0,5 yaitu 90,5. Nah, kemudian D1 itu adalah selisih dari frekuensi modusnya dikurangi dengan frekuensi sebelum modus. Sedangkan D2 itu adalah selisih frekuensi modus dikurangi dengan frekuensi setelah modus. Nah, D1-nya itu adalah 12. Sedang D1-nya itu adalah 20 dikurangi dengan 12 dan D2 itu adalah 20 dikurangi dengan 20. Nah, sehingga diperoleh perhitungannya modus sama dengan 90,5 ditambah 8 per 8 ditambah 0 dikalikan dengan 5, yaitu panjang kelasnya adalah 5. Nah, modusnya diperoleh 90,5 ditambah 5 adalah 95,5. Kemudian, untuk di interval 96 sampai dengan 100, sama, kita cari terlebih dahulu tepi bawahnya, yaitu 95,5. Kemudian kita tambahkan dengan D1 dibagi D1 plus D2 dikalikan dengan panjang kelasnya. Nah, karena D1 per D1 plus D2 itu hasilnya 0, maka modusnya itu adalah 95,5. Sama ya, modusnya 95,5. Nah, untuk yang selanjutnya, ini adalah perhitungan nilai modus secara melalui program R 4.2.1. Nah, diperoleh juga sama hasilnya 95,5. Nah, untuk yang selanjutnya, ini menggunakan program RStudio. Nah, di program RStudio ini, modus yang muncul adalah 93. Hal itu karena datanya itu berupa data tunggal ya yang disajikan, sehingga yang diperoleh adalah modusnya adalah 99. Next. Nah, itu ya, hasilnya adalah 99. Sehingga disimpulkan bahwa modus dari data nilai akhir mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 1 SD Mutual 2 Magelang itu sebesar 99. Kemudian untuk ukuran pemusatan data yang selanjutnya yaitu ada median. Nah, median itu adalah nilai tengah. Secara umum, untuk menghitung nilai median dari data kelompok, kita menggunakan rumus tepi bawah ditambah setengah N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum median dibagi dengan frekuensi median dikalikan dengan panjang kelas. Nah, yang pertama kali kita cari adalah frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Sudah kita tuliskan di dalam tabel untuk frekuensi kumulatifnya. Nah, setelah kita cari frekuensi kumulatifnya, kita cari letak mediannya. Nah, untuk mencari letak mediannya yaitu setengah dikalikan dengan banyaknya data. Nah, banyaknya data kan 60. Berarti setengah dikali 60 hasilnya adalah 30. Di mana 30 ini berada di interval 91 sampai 95. Nah, sehingga kita peroleh tepi bawahnya adalah 91 dikurangi 0,5 adalah 90,5 ditambah dengan setengah dikali 60 dikurangi 20 dibagi dengan 20 dikalikan dengan 5. Hasilnya adalah mediannya 93. Nah, kemudian kita juga menghitung nilai median dengan program R 4.2.1. Seperti yang tertera pada makalah ya, hasilnya sama yaitu 93. Kemudian kita juga menghitung nilai median dengan program RStudio. Nah, menghasilkan 93 juga, hasilnya sama. Sehingga disimpulkan bahwa nilai median dari data nilai akhir mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 1 itu adalah sebesar 93. Nah, untuk yang selanjutnya, yaitu ada analisis ukuran letak. Nah, ada tiga
topik yang akan kita analisis, yaitu kuartil, desil, dan juga persentil. Nah, yang pertama ini ada kuartil. Kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, kan ada 3 kuartil, yaitu kuartil bawah, kuartil tengah, dan juga kuartil atas. Nah, secara umum, rumus untuk mencari kuartil itu adalah tepi bawah ditambah dengan I per 4N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kuartil dibagi dengan frekuensi kuartil itu dikali dengan panjang kelasnya. Nah, yang pertama yaitu kuartil bawah. Maka I-nya kita ganti dengan 1 karena kuartil bawah atau Q1. Nah, sama dengan tepi bawah ditambah 1/4N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi dari kuartil 1 dikalikan dengan panjang kelasnya. Nah, kita cari letak dari kuartil 1, yaitu berada di interval 86 sampai dengan 90. Sehingga tepi bawahnya kita peroleh 85,5 ditambah dengan 15 dikurangi 8 dibagi dengan 12 dikalikan panjang kelasnya yaitu 5 menghasilkan 88,4167. Nah, kemudian kita cari kuartil tengah atau yang biasa juga kita sebut dengan median. Nah, jadi nanti kuartil 2 ini hasilnya akan sama dengan median. Nah, kita coba buktikan ya, kuartil 2 yaitu sama dengan tepi bawah ditambah 2/4N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi dari kuartil 2 dikalikan dengan panjang kelasnya. Nah, kuartil tengah ini berada di interval 91 sampai 95 sehingga diperoleh tepi bawahnya 90,5 ditambah 30 dikurangi 20 per 20 dikalikan dengan 5. Hasil dari kuartil tengah adalah 93. Sama seperti median yang telah kita hitung sebelumnya. Nah, kemudian untuk kuartil atas atau Q3, perhitungannya sama, hanya kita ganti I-nya tadi dengan 3, sehingga diperoleh 95,5 ditambah 45 dikurangi 40 dibagi 20 dikalikan dengan 5. Nah, diperoleh hasil kuartil atas yaitu 96,75. Nah, untuk selanjutnya kita hitung menggunakan program R 4.2.1. Bisa dilihat untuk sintaksnya. Hasilnya juga sama ya, 88,41667. Kemudian untuk Q2-nya hasilnya juga sama 93 dan untuk Q3 hasilnya juga sama yaitu 96,75. Nah, di program RStudio kita juga mencari dari kuartil-kuartilnya. Nah, di sini langsung dihasilkan ketiga dari kuartil itu, yaitu 88,4167 yang dibulatkan menjadi 89, kemudian 93 untuk kuartil tengahnya, dan 96,75 untuk kuartil atasnya. Nah, jadi kesimpulannya, kuartil 1, 2, dan 3 dari data nilai akhir mata pelajaran PAI kelas 1 SD Mutual 2 itu adalah sebesar 88,5, 93, dan 96,5. Untuk ukuran letak data yang kedua, yaitu ada desil. Nah, desil itu membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Nah, untuk rumusnya yaitu ada tepi bawah ditambah I per 10N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi desil dikalikan dengan panjang kelasnya. Nah, di sini kita menghitung desil ketiga dan desil keenam. Desil ketiga menghasilkan yaitu 85,5 ditambah dengan 18 dikurangi 8 per 12 dikalikan dengan 5. Hasilnya adalah 89,667. Nah, kemudian desil ke-6.
diperoleh hasil bahwa 91 dikurangi 0,5 ditambah 6/10 dikali 60 dikurangi 20 dibagi 20 dikalikan dengan 5. Hasilnya adalah 94,5. Nah, kita hitung nilai desil dengan program R 4.2.1. Dapat dilihat hasilnya dari desil 3 sama, yaitu 89,66667. Nah, yang selanjutnya. Ini desil ke-6-nya hasilnya juga sama, 94,5. Nah, sehingga kesimpulannya besar desilnya. Desil ketiga 89,667, desil ke-6 94,5. Ukuran pemusatan data yang selanjutnya yaitu persentil. Nah, persentil itu membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Untuk perumusannya yaitu tepi bawah ditambah I/100 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi persentil dikalikan dengan panjang kelas. Nah, di sini kita menghitung persentil ke-50 dan persentil ke-25. Nah, di situ sudah terdapat rumusannya. Kita peroleh bahwa persentil ke-50 itu menghasilkan sebesar 93 dan persentil data ke-25 kita hasilkan adalah 88,4167. Selain itu, kita juga melakukan perhitungan persentil di program R4.2.1. Hasilnya sama ya untuk persentil ke-25, yaitu sebesar 88,4167. Dan persentil ke-50, yaitu 93. Sehingga kesimpulannya, dapat diperoleh persentil ke-25 88,4167 dan persentil ke-50 yaitu 93. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada analisis ukuran penyebaran yang akan disampaikan oleh Mbak Ananda. Kepada Mbak Ananda dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ratna atas kesempatannya. Untuk yang selanjutnya yaitu analisis ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran data yang pertama itu ada jangkauan atau range. Untuk mencari jangkauan secara manual kita sudah paham ya kalau misal jangkauan itu nilai maksimum dikurangi nilai minimum, di mana nilai maksimumnya 100 sedangkan nilai minimumnya 66 sehingga kita dapatkan jangkauannya yaitu 34. Nah, berikut lampiran saat kita mencari nilai jangkauan menggunakan RStudio ya teman-teman. Jadi yang kalau misal mencari menggunakan RStudio itu pertama kita mencari nilai maksimum terlebih dahulu. Sintaksnya bisa teman-teman lihat. Kemudian untuk mencari nilai maksimumnya kita sudah mendapatkan hasilnya yaitu 100. Kemudian untuk mencari nilai minimumnya teman-teman juga bisa lihat sintaksnya sehingga mendapatkan hasilnya 66. Kemudian untuk menghitung jangkauan, kita dapat melihat dalam sintaksnya itu ada range. Terus ini maksimum data dikurangi minimum data, di mana maksimumnya tadi 100, kemudian minimumnya 66. Sehingga kita dapatkan hasil akhirnya itu 34. Kemudian yang selanjutnya itu ada jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil di sini itu berarti selisih dari Q3 dikurangi Q1. Tadi dalam langkah di atas sudah ada didapatkan kalau misal Q3-nya itu 96,75 sedangkan Q1-nya itu 88,4167 sehingga jangkauan kuartilnya kita dapatkan yaitu 8,3333. Berikut menghitung jangkauan kuartil dengan menggunakan program R4.2.1. Menghasilkannya sama ya teman-teman, jadi nilai jangkauan kuartil pada data nilai akhir mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 1 SD Mutual 2 sebesar 8,333. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada simpangan rata-rata. Untuk menghitung simpangan rata-rata secara manual, ada rumusnya itu sigma dengan dari I sama dengan 1 sampai K dari FI
FI dikalikan nilai mutlak dari XI min X bar per sigma dari I sama dengan 1 dari K dari FI. Pada tabel teman-teman bisa lihat nilai FI-nya. Kemudian ini ada nilai dari nilai mutlak XI min X bar. Kemudian di sini ada FI dikalikan XI min X bar. Kemudian kita substitusikan pada rumusnya. Jadi didapatkan simpangan rata-ratanya yaitu 4,89. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada variansi. Untuk mencari variansi secara manual yaitu S kuadrat sama dengan N dikalikan sigma FI dikalikan XI kuadrat dikurangi sigma FI dikalikan XI dikuadratkan per N dikalikan N-1. Kenapa kita menggunakan rumus ini? Karena kita menggunakan rumus variansi untuk data sampel. Kemudian berikut ada lampirannya. Ini ada dimulai dari XI, ada FI, kemudian ada XI kuadrat, ini ada FI kali XI, di sini ada FI dikalikan XI kuadrat. Kemudian kita masukkan pada rumus, di mana N-nya itu 60, kemudian sigma FI dikalikan XI kuadratnya itu 508.420, kemudian dikurangi ini sigma FI dikalikan XI dikuadratkannya itu berarti 5.510 dikuadratkan yang menghasilkan 30.360.100. Sehingga untuk hasil akhir dari variansinya itu 40,99. Kemudian kita juga menghitung variansi menggunakan program RStudio. Berikut sintaks untuk variansi, kita cuma menggunakan var, kemudian data di mana datanya itu data nilai siswa bagian nilai akhir. Untuk hasilnya itu 41,88107. Jadi nilai variansi pada data nilai akhir mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 1 SD Mutual 2 sebesar 41. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada simpangan baku. Simpangan baku itu merupakan akar dari variansi ya teman-teman. Jadi untuk rumusnya itu S sama dengan akar dari N dikalikan sigma FI kalikan XI kuadrat dikurangi sigma FI XI dikuadratkan dibagi N dikalikan N-1. Kemudian kita tinggal ngakarin, tadi kan didapatkan variansinya kan 40,99, berarti kita diakar jadinya menghasilkan 6,40. Kemudian berikut menghitung simpangan baku dengan menggunakan RStudio. Ini kan jadinya kan menghitungnya SQRT dari variansi data. Sehingga menghasilkan 6,471559, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa nilai simpangan baku pada data nilai akhir mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 1 SD Mutual 2 sebesar 6,4. Baik, sekian pemaparan dari saya. Kemudian untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Okta. Kepada Mbak Okta, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu penyajian data. Kita menyajikan data dalam bentuk diagram. Kita menggunakan menyajikan data menjadi diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram daun. Nah, untuk membuat keempat diagram ini, kita menggunakan program R. Untuk yang pertama, diagram batang, bisa dilihat sintaksnya. Untuk membuat diagram batang, kita menggunakan sintaks bar plot. Nah, dapat dilihat gambar diagram batangnya. Seperti itu. Lalu yang kedua, gambar diagram garis. Diagram garis dengan menggunakan program R, kita menggunakan sintaks plot. Seperti pada gambar, telah dilampirkan cara membuat diagram garisnya.
Lalu untuk gambar diagram garisnya dihasilkan seperti berikut. Lalu untuk diagram yang ketiga, buat diagram lingkaran. Buat diagram lingkaran, kita menggunakan sintaks seperti pada gambar sintak pi. Hasilkan seperti berikut. Yang keempat, kita juga membuat diagram dahan-daun. Untuk sintaks atau cara membuatnya, seperti pada gambar. Hasilkan diagram daun tersebut. Selanjutnya, setelah proses penganalisisan data, kita mengambil kesimpulan sebagai berikut. Data nilai akhir mata pelajaran Pendidikan Agama Islam siswa kelas 1 SD Mutual 2 Magelang tahun pelajaran 2021-2022 yaitu seperti daftar nilai tersebut. Lalu kita menjadikan data yang sebelumnya data tunggal menjadi data dalam bentuk kelompok. Dan setelah penghitungan ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran menggunakan cara manual, menggunakan cara program R, kita menyimpulkan ukuran untuk ukuran pemusatannya. Yang pertama, mean sebesar 91,8, yang kedua median sebesar 93, yang ketiga modus sebesar 99, dan untuk ukuran letak, untuk kuartil bawah sebesar 88,5, kuartil tengah sebesar 93, dan kuartil atas sebesar 96,5. Untuk desil, kita menghitung 2, desil ketiga, dan desil ke-6. Untuk desil ketiga sebesar 89,667 dan desil ke-6 sebesar 94,5. Lalu untuk persentil, kita menghitung persentil ke-25 dan persentil ke-50. Kita dapatkan sebesar 88,4167 dan persentil ke-50-nya sebesar 93. Untuk ukuran penyebaran, kita dapatkan yang pertama jangkauan sebesar 34, yang kedua jangkauan kuartil sebesar 8,333, yang ketiga simpangan rata-rata sebesar 4,89, yang keempat variansi sebesar 41, dan yang terakhir simpangan baku sebesar 6,4. Lalu ada dilampirkan cara mudah menganalisis data dengan program RStudio seperti berikut. Dengan menggunakan sintaks seperti pada gambar sebelumnya, kita memperoleh nilai minimum, kuartil bawah, median, mean, kuartil atas, nilai maksimum dengan hanya satu kali run. Lalu untuk penyajian dalam grafik, ada diagram garis seperti berikut, diagram batang, diagram lingkaran, dan yang terakhir, diagram dahan-daun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Berikut daftar pustaka yang kita gunakan dalam menyusun makalah ini. Terima kasih kepada teman-teman pemapar yang sudah memaparkan materi dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan saran, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.